ritual pemanggilan arwah atau memanggil arwah ini bukan tema yang baru. Tema ini sudah muncul di dalam seluruh sejarah umat manusia, di bangsa-bangsa, di daerah kota terbesar, sampai kota yang terkecil. Sampai zaman yang sekarang sudah pakai AI, masih ada orang yang pergi ke gunung, ritual-ritual, masih ada orang yang cari dukun untuk meramal nasib dan untuk menemukan barang-barang yang hilang dan seterusnya. Jadi tema ini, tema yang terus akan ada sampai nanti -1 detik kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Manusia tetap akan mencari semua yang ngaco-ngaco ini. Maka profesi orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi sama dunia supranatural, ini profesi yang tidak mungkin akan habis, karena banyak manusia masih percaya kebenaran dari apa yang mereka bisa dapatkan dari pemanggil-pemanggil arwah atau ahli-ahli nujum. Serupa pergi ke kota-kota besar, di daerah wisata atau di daerah pusat perbelanjaan, kadang-kadang ada muncul orang yang kuamia-kuamia. Di Singapura juga ada. Saya pernah lewat jalan Bugis itu, ada orang yang buka counter untuk meramal. Dan itu lakunya luar biasa. Padahal di Singapura ada universitas yang sangat top, kaum intelektual seluruh dunia banyak ngumpul di situ, tetapi ada praktek yang seperti ini yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi ada cim-cim cek juga datang ke situ. Lucu ya? Jadi ini tema yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat relevan. Nah, kita akan melihat prinsip di dalam kitab suci untuk kita menemukan semua rahasia yang sangat penting ini. Bisakah arwah itu dipanggil? Waktu kita bicara mengenai arwah yang dipanggil, yang terjadi di dalam zaman-zaman, kita menemukan seolah-olah ada fakta, ada orang yang sudah mati, sekarang muncul dalam rupa suara, lalu menghinggapi orang yang menjadi medium, dari satu orang yang memanggil arwah melalui satu medium, dan nanti medium itu biasanya yang lebih junior, dia akan kesurupan. Dulu di Kepulauan Riau, di daerah Batam situ, saya pernah isi sesi di situ, lalu saya dibawa makan ke satu tempat. Di tempat saya makan, di depannya ada orang sedang ritual memanggil arwah. Lalu saya tinggalkan makanan saya mampir ke situ. Wah, saya mau saksikan apa yang terjadi. Di situ ada seorang bapak-bapak, lalu ada satu anak muda yang saya lihat wajahnya sangat kasihan. Dia masih normal dan belum kesurupan, dan dia duduk dengan bersila kaki. Lalu yang bapak-bapak itu mulai melakukan ritual dan mengelilingi si medium ini. Itu anak muda tadi. Lalu keluarga yang ingin nanti neneknya dipanggil, mereka semua berlutut dengan gaya seperti ini, menantikan neneknya akan datang. Lalu ritual dijalankan, dan saya berdiri di samping sana, saya perhatikan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian terjadi goncangan kepada si medium ini, anak muda ini sudah mulai goncang, lalu mendadak dia berdiri, dan dia bersuara. Dan suaranya menjadi seorang wanita dan nenek-nenek. Waktu dia bersuara, dideteksi oleh orang yang tadi berlutut, yang ingin neneknya dipanggil, dan mereka waktu dengar, betul, ini suara neneknya. Lalu terjadilah komunikasi antara yang berlutut sama yang medium ini. Lalu komunikasi ini terjadi, dan terjadi semacam dialog. Popo, maaf, dulu kami kurang memperhatikan Popo. Jadi ada semacam permohonan maaf yang diutarakan, takut nanti Poponya murka, lalu datang mengganggu. Jadi sebelum mengganggu, saya minta maaf dulu. Lalu terjadilah seperti itu, lalu Poponya marah, saudara ya. Marah melalui medium ini, dan medium ini mulai loncat-loncat, dan mulai menghancurkan barang, dan mulai ngamuk. Dan saya perhatikan seperti itu, dia mulai ngamuk, membanting-banting barang. Lalu bapak-bapak yang senior tadi, dia menghentikan medium ini supaya nenek ini tidak begitu liar.
Setelah komunikasi sudah selesai, lalu bapak ini menyuruh nenek ini, silakan pergi dengan baik-baik. Kami panggil engkau bukan ganggu, kami panggil engkau cuma mohon petunjuk dan bincang-bincang. Karena saya disuruh untuk memanggil engkau dari pihak keluargamu. Dan kamu sudah dengar, mereka datang dengan maksud baik untuk minta maaf. Sekarang sudah selesai, kau kembalilah. Lalu tiba-tiba yang medium ini goncang-goncang, lalu dia jatuh. Begitu dia jatuh, saya perhatikan. Lalu tidak lama kemudian dia mulai bangun dan sadar, dia duduk termenung kayak orang bego, saudara. Karena tenaganya habis terkuras waktu dia marah-marah. Lalu keluarga tadi yang sudah bicara sama nenek merasa puas, kami sudah minta ampun kesalahan kami dan bebaslah kami. Nah ini terjadi ya. Jangan tanya begini, kenapa Peter tidak berkata dalam nama Yesus setan keluar gitu ya. Saya ada di situ untuk memperhatikan sebetulnya apa yang terjadi. Ada satu teman saya, bapaknya adalah pemanggil arwah. Jadi waktu saya mampir ke rumahnya, saya perhatikan tempat ritual papanya. Banyak orang kampung saya datang ke tempat papanya untuk mohon petunjuk dan nanti papanya pakai satu medium untuk nanti arwah-arwah bisa masuk. Lalu nanti kesurupan dan akhirnya bisa berkata-kata, kalau saya minta kakek saya, nanti kakek saya muncul dengan suara kakek saya. Dan saya perhatikan, di daerah saya banyak orang percaya hal seperti ini. Anak dia laki-laki sekelas sama saya, tapi beda jurusan. Dan anak ini setelah selesai, dia pergi ke Jepang menjadi TKI. Dan tidak lama kemudian saya dengar, dia mengumpulkan uang yang banyak karena bisa kerja di Jepang. Tidak lama kemudian begitu tahun-tahun berikutnya, saya mendengar dia akhirnya sakit, dipulangkan ke kampung halaman, dan akhirnya meninggal dunia karena dia kerja di tempat yang ada bahan kimia, sehingga tubuhnya rusak karena bahan kimia, dan dia mati. Papanya bisa pakai medium memanggil arwah. Anaknya akhirnya mati, sangat menggenaskan. Dan setelah saya lulus, lalu saya pulang, saya tidak menemukan lagi di rumahnya ada praktek seperti itu. Mungkin papanya sudah meninggal atau sudah pindah, saya tidak tahu. Tetapi di daerah Indonesia masih banyak yang kayak begini. Saya pernah khotbah di Selapanjang. Waktu saya khotbah ada satu cowok hadir di situ. Matanya begitu sadis. Dan dia perhatikan saya, biji matanya yang hitam lari ke atas, sisa putih. Setelah saya khotbah selesai, dia datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Iter, saya tadi dengar khotbah Pak Iter, saya mau lawan Pak Iter. Tapi saya tidak bisa lawan Pak Iter. Wah, waktu saya dengar seperti itu, langsung saya berkata, sini kita bicara berdua. Lalu saya duduk sama dia, setelah KKR selesai, saya injilin dia. Saya bilang, hidupmu dalam bahaya besar. Lalu saya injilin dia. Ternyata dia adalah medium yang dipakai oleh papanya untuk menjadi pengantara arwah bicara sama manusia. Jadi dia mediumnya. Dan papanya itu yang lebih seniornya. Lalu saya injilin dia. Sampai akhirnya saya tantang dia, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Jikalau tidak, hidupmu akan bahaya. Dan kamu akan dipakai, diperalat oleh setan. Dan dia bilang, saya mau Pak. Lalu saya doakan dia. Setelah itu saya buat acara berikutnya. Karena saya ada istilah panjang berapa hari. Lalu dia hadir, dan waktu saya lihat dia datang mendengarkan khotbah, matanya sudah normal. Biji mata hitam sudah normal, tidak dari ke atas menjadi putih. Saudara. Nah, hal-hal seperti ini masih banyak terjadi, khususnya di Kepulauan Riau, di Sumatera Utara, di daerah-daerah Chinese, termasuk sampai ke Hong Kong dan yang lain-lain, termasuk sampai ke daerah non-Chinese, termasuk sampai Afrika lah, semua daerah ada mistik-mistik seperti ini. Mungkinkah arwah dipanggil? Lalu orang berkata, oh mungkin. Kenapa? Karena ada faktanya. Saya kalau panggil nenek, betul suara nenek. Saya panggil kakek, betul suara kakek. Saya panggil anak, betul suara anak. Lalu saya uji dia, betulkah ini anak saya yang mati? Saya kasih kuis. Kau betul anak saya? Betul mama? Coba. Waktu kamu kecil, kamu suka makan apa? Betul, wah, kamu tahu ayat hafalan waktu kamu masih di sekolah minggu, dia sebutkan ayatnya. Betul, waktu dites, kamu dulu sekolah,
kau suka pelajaran apa? Saya suka pelajaran matematika. Betul. Setelah dicek. Betul. Ini anak saya. Lalu dia berkata, ya anakku, saya sekarang percaya engkaulah orangnya. Betulkah itu arwah si anak? Ingat, setan saksi mata sejarah hidup kita. Serat curi jambu berapa buah dia ada di situ. Karena mungkin dia hasut saudara. Secara kecil suka makan apa, nonton film apa, tidur jam berapa, setan menyaksikan. Lalu kalau setan meniru suara kita, itu terlalu gampang. Di dunia ini saudara lihat di YouTube, ada orang yang bisa meniru berpuluh-puluh orang top di dunia. Dan dia diuji. Coba suara dari tokoh ini. Langsung dia bicara seperti tokoh itu. Diganti lagi menjadi suara cewek tokoh ini. Dia rubah suaranya menjadi. Orang yang biasa, yang normal bisa merubah suara. Dan bisa dia meniru suara binatang-binatang. Ada yang bisa meniru begitu banyak suara binatang. Dan ada yang bisa bersiul mirip suara burung. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, lalu bersuara, nada suara seperti anak kita, atau seperti kakek kita, atau seperti nenek kita, jangan kira itu betul anak atau kakek atau nenek kita. Karena setan kalau tiru suara, ini sangat gampang. Jangankan dia tiru, manusia yang lain kalau belajar, dia bisa tiru suara banyak orang, betul nggak? Terlalu gampang itu. Dan manusia terlalu gampang dibodohin, saudara. Setan mengetahui sejarah. Lalu muncul di dalam beberapa tahun-tahun yang belakangan ini, di TV Indonesia muncul satu siaran yang sekarang tidak muncul lagi. Yaitu memanggil orang yang sudah mati untuk mengetahui sejarah yang belum pernah dibukukan. Contoh ya, misalnya ya, ada perang misalnya ya, dari satu kerajaan melawan kerajaan lain di Indonesia. Atau perang melawan Belanda. Lalu sekarang sisa puing-puing yang ada. Rumah tua. Sejarahnya tidak ada dicatat di buku. Maka caranya saya mau mengetahui rumah tua atau sumur tua ini asalnya dari mana. Saya panggil pemanggil arwah. Pemanggil arwah sudah datang. Lalu saya berkata gini. Tolong panggilkan orang yang dulu pernah tinggal di sini yang mati. Untuk saya tanya-tanya kejadian masa dulu. Lalu nanti terjadi pemanggilan. Masuklah satu orang. Mengapa kau memanggil saya? Gitu kan? Maaf, saya tidak mengganggu. Saya cuma mau mengetahui sejarah. Karena di buku sejarah tidak ada. Bagaimana cerita sumur ini dibangun? Dulu dibangun oleh zaman Belanda. Dan dulu waktu dibangun perlu ada 150 pekerja dan seterusnya. Lalu kita jadi buku sejarah, saudara ya. Itu terjadi. Dan itu disiarkan di TV. Dan orang kira mengetahui sejarah. Bisa tahu dari setan. Karena setan memang saksi mata sejarah. Lalu dia catat. Waktu dia catat, dia tidak bisa bedakan mana yang asli dan mana yang bohong. Betul nggak? Karena tidak ada referensi buku. Lalu setan berkata A, berkata B, dia percaya A dan B. Dan akhirnya setelah dia percaya, dia katakan kepada orang lain. Malah dia dipakai setan untuk menipu banyak orang. Maka hati-hati, setan bapa penipu. Di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Kalau begitu, kalimat setan ada yang tanda petik benar tidak? Kalau kalimat dia ada yang tanda petik benar, itu dia kutip yang benar. Di dalam dirinya tidak ada yang benar. Misalnya, setan berkata di dalam orang yang kesurupan atau kerasukan, Yesus, engkaulah Tuhan. Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapakah engkau. Itu pengakuan dari setan. Setan adalah bapa pendusta. Kalau begitu, yang dia katakan Yesus itu siapa-siapa itu semua dusta. Tidak, itu benar. Tetapi waktu dia katakan kebenaran, itu bukan dari iman dia, tapi kutipan. Karena dia tahu siapakah Yesus, dia baca Alkitab, dia tahu penulis kitab suci sedang tulis apa, dia tahu berapa lembar waktu ditulis, karena dia ada di situ. Maka waktu kalimat keluar dari mulut setan, hati-hati, meskipun dia berkata tanda petik benar, itu kebenaran yang dia curi dari yang lain, bukan dari dirinya yang mengakui kebenaran itu. Dia tahu Kristus itu siapa. Dia tahu Yesus hebat.
Tapi dia tidak percaya semua itu dan dia mau menghabisi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali. Jadi kalau kita mengatakan arwah bisa dipanggil karena dia bisa tiru suara, dia bisa ceritakan masa lalu dan sejarah, itu alasan yang sangat-sangat lemah karena setan mengetahui semua sejarah hidup kita, dia tahu masa lalu, tetapi dia tidak maha tahu. Dengar baik-baik ya. Setan bisa menafsir sesuatu yang terjadi di depan berdasarkan dalil-dalil masa lalu. Ada orang yang sudah sering melihat orang sampai ribuan jutaan manusia dia sudah ketemu, maka dia lihat satu anak kecil lari-lari, langsung dia bisa prediksi. Anak ini kelak kalau belajar baik-baik akan luar biasa. Ada anak yang baru main piano satu lagu, tetapi guru piano yang handal langsung berkata, anak ini cepat dileskan, ini akan menjadi pianis handal. Lu tahu lu dukunnya? Tidak. Karena dia sudah tahu melihat banyak manusia, maka dia bisa memprediksi kira-kira akan seperti apa. Betul nggak? Suami dan istri yang sudah pengalaman pacaran jatuh bangun, lalu sekarang anaknya pacaran. Anaknya bawa pacarnya ketemu mama dan papa. Mama dan papa waktu lihat, jangan sama dia. Papa dukunnya. Dari wajahnya, dia ini orang yang tidak jujur. Lo kok tahu? Itu ada dalilnya. Dari banyak manusia yang sudah dilihat, maka muncul dalil. Maka psikolog-psikolog itu bisa menilai manusia bukan karena dia Tuhan, tetapi ada dalilnya. Jelas? Saudara punya binatang, saudara sudah tahu binatang ini dari kecil sampai besar, saudara tahu. Muka dia kayak begini, hati-hati. Dia lagi marah nih. Lu tahu? Apakah dia ngomong, saya lagi sebel. Enggak, dari mukanya, dari ekornya kita langsung bisa baca, karena ada dalilnya. Setan bisa menebak sesuatu yang ke depan, dan setan tidak maha tahu, waktu dia tebak, dia bisa salah. Setan mengetahui semua yang di belakang, dia tahu jitu semua, tapi nanti dia bisa rubah-rubah apa yang terjadi di belakang untuk menipu orang. Dan setan tidak maha tahu, di mana ayatnya? Di kitab Ayub. Ayub ini ya, engkau jaga dia. Gara-gara engkau jaga dia nih. Coba engkau izinkan aku kerjain dia. Dia pasti mengutuki engkau. Itu nubuat dari si setan. Karena setan memakai dalil, banyak orang di zaman-zaman dulu kalau diberkati puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau berkat diambil, mereka akan marah-marah kepada Tuhan. Saudara belum punya pacar, doa Tuhan kasih pacar. Belum punya anak, doa Tuhan kasih anak. 3 bulan dapat anak mati. Saudara berkata, Tuhan mengapa engkau permainkan saya? Kalau tahu saya cuma dapat 3 bulan anak ini, lebih baik jangan kasih, engkau kejam. Langsung mengutuki Tuhan. Tuhan tahu sejarah manusia seperti itu. Maka waktu setan menilai Ayub, dia berkata, dia pasti akan mengutuki engkau. Ternyata tidak terjadi. Dengar baik-baik ya. Jadi nubuat dari setan bisa terjadi. Nubuat dari setan bisa tidak terjadi karena dia tidak maha tahu. Tetapi kalau Nabi Tuhan menubuatkan sesuatu, pasti terjadi. Amin. Kenapa ini sangat penting? Karena ini fondasi penting nanti kita akan menelusuri roh Samuel yang muncul. Nah, sekarang kita akan kembali dulu. Adakah kontak dari dunia atas atau dunia kekekalan terhadap dunia sementara? Bisakah ada kontak dari atas ke bawah? Jawabannya bisa. Kontak itu terjadi yaitu di Taman Eden. Tuhan, yaitu Allah Tritunggal, kemarin saya bahas Allah Tritunggal, saudara tidak datang, menyesallah saudara ya. Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta. Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Dan di dalam tema penciptaan, Alkitab catat, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Berarti Tuhan ada di bumi. Tuhan yang dari sana sekarang ada di bumi. Maka muncul kalimat Tuhan berjalan di Taman Eden. Jelas? Jadi Allah Tritunggal yang berkarya di dalam penciptaan, mereka mencipta bukan dari sorga teriak-teriak, lalu bumi jadi, manusia jadi. Tidak. Allah turun ke bawah. Maka muncul Allah berjalan di Taman Eden. Berarti ada kontak dunia kekekalan
dengan dunia sementara. Dari sana bisa datang. Lalu malaikat yang Tuhan cipta, yang melayani, yang baik, malaikat yang baik, Tuhan utus dari surga turun. Maka ada malaikat yang diutus untuk bertemu Abraham, lalu 2 malaikat yang awalnya ada 3, lalu 2 menuju ke kota Sodom. Berarti malaikat dari sana bisa datang. Tuhan kirim kerub dengan pedang menyala-nyala di Taman Eden. Itu di bumi. Jadi ada kerub. Jadi ada dunia sana sekarang turun. Dan malaikat yang baik bisa diutus ke bumi. Malaikat yang jahat itu setan diusir, ditampakkan ke bumi. Maka dia berkuasa menghasut lalu menipu semua orang yang ada di bumi. Jadi yang dari dunia kekekalan bisa kontak sama dunia sementara, bahkan bisa ada di dunia sementara. Yesus yang dari sorga akhirnya di PB inkarnasi, tinggal bersama-sama umatnya. Jadi yang dari sana bisa datang ke bumi dan tinggal bersama, itu inkarnasi. Roh Kudus di hari Pentakosta turun dan tidak pernah ditarik lagi seperti di dalam zaman Perjanjian Lama. Zaman PL, Roh Kudus datang, diutus hingga PCA, Nabika atau Hakimka, tugas selesai, Roh Kudus kembali. Karena menunggu hari Pentakosta. Hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, tidak pernah ditarik lagi, dan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus pun diutus. Kitab 1 Petrus pasal 1 mencatat Roh Kudus diutus dari sorga ke bumi untuk memberitakan Injil. Jadi yang dari dunia sana bisa turun, oke? Allah Tritunggal. Malaikat-malaikat yang baik, lalu malaikat yang jahat, setan-setan, Tuhan usir, Tuhan campakkan ke bumi. Lalu Yesus inkarnasi, lalu Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Di PL, Roh Kudus hingga si A, si B, si C, setelah selesai, Roh Kudus kembali. Jadi, ada pernah datang, ada pernah kembali. Malaikat Tuhan di PL yang M besar, itu adalah Tuhan. Itu adalah Kristus yang muncul di PL. Setelah misi selesai, dia kembali. Jadi pernah dari sana, lalu datang, lalu kembali. Jelas? Nah, sekarang perhatikan, adakah orang yang bisa kita turunkan dia? Saya ada di bumi, saya mau turunkan si A, si B, si C yang sudah mati. Yaitu saya panggil dia turun ke bawah. Bisa tidak? Siapa yang punya otoritas, punya semacam kuasa dan visa, bisa siapkan paspor untuk orang sana turun. Siapa yang Tuhan kasih kuasa untuk turunkan mereka? Bayangkan ya, saya kasih contoh sederhana ya. Misalnya ya, kita nih semua sudah mati nih ya. Kita lagi enak-enak di situ, jalan-jalan bersama Abraham misalnya ya. Lagi bicara-bicara, tiba-tiba satu pamitan. Maaf, pamit ya. Keluarga saya di bumi panggil saya turun dulu ya. Lalu tidak lama kemudian pamit lagi 2 orang. Saya juga dipanggil, turun lagi. Lalu setelah turun kok nggak balik? Iya masih ngobrol lama itu. Lama sekali. Minta maafnya kelamaan gitu ya. Nggak bisa, saudara. Hak apa, kuasa apa, kita punya channel untuk memanggil turun. Dan lucu, panggil turunnya memakai orang yang tidak pernah percaya Tuhan Yesus, yaitu ahli-ahli nujum yang pakai ilmu ritual yang kita tahu di luar Kristus. Yang di luar Kristus punya channel untuk memanggil datang. Heran, saudara. Pendeta tidak bisa panggil, tapi dukun-dukun bisa panggil. Sakti si dukun-dukun. Dia punya izin khusus bisa calling yang lain untuk turun. Kalau bisa panggil turun, wah, kita tahu ada kakek kita yang dulu belum percaya Tuhan Yesus. Kita panggil turun, lamaan di bumi. Dia stay 1 bulan. Kita ajak dia jalan-jalan, jangan pulangkan dia. Karena kita bisa panggil dia turun. Kalau kita bisa panggil dia turun, kita juga bisa tahan dia di bawah. Betul nggak? Jadi penyiksaan berkurang di situ. Hari ini saya panggil 5 jam misalnya ya. Besok saya panggil lagi, turun lagi. Enak dia. Lalu dia pesan, sering-sering panggil saya, sana panas. Gitu ya. Lalu muncul lagi ada orang-orang punya konsep, wah di sana dia susah. Karena setelah saya panggil dia bilang di situ saya panas, saya perlu AC. Lalu bakar AC. Zaman-zaman dulu betul AC betulan dibakar.
Lalu orang mulai mikir, AC betulan dibakar kan jadi abu, maka dikasihlah yang kotak-kotak kardus bentuknya AC. Itu kalau betul-betul dipakai di sana, dia harus tanya, di situ colokannya 3 atau 2, dia pakai berapa volt? Jangan sampai sudah kirim ke sana nggak kepake, saudara. Anak kita mau sekolah di Taiwan, kita belikan itu hair dryer, semua belikan. Sampai ke sana, wattnya beda. Akhirnya mesti pakai konversinya. Akhirnya pakai konversi jebol. Mesti tanya, saudara, colokannya gepeng atau yang bulat. Lalu setelah kita dapatkan, colokan di surga, itu kaki 5 misalnya ya. Mesti tanya dia, di situ pakai listrik atau tidak. Di situ pakai listrik. Mesti bakar PLN dong. Nggak nyala nanti AC-nya, PLN dibakar. PLN sumber listrik dibakar. Setelah bakar, mesti bakar kabel. Karena tarik kabel dari satu tempat ke tempat lain jauh kan. Lu pasangnya di mana? Di ujung sana kabelnya. Setelah bakar, mesti bakar karyawan PLN. Bakar semua manusia, saudara ya. Setelah bakar karyawan PLN, mesti dibakar teknisinya. Nanti kalau rusak siapa yang perbaiki, kirim semua ke sana. Hanya bumi kosong. AC kita rusak, tanya mana servisnya. Orang yang servis sudah dipanggil ke sana. Sudah dibakar, saudara. Di bumi sepi, saudara ya. Lalu kita pakai kipas yang jadul. Karena semua ahli sudah dipanggil atau dibakar habis semua. Lucu, saudara ya. Kita di bumi tidak bisa memanggil yang dari sana datang. Tapi kalau yang dari sana utus datang, bisa. Jelas? Yesus diutus oleh Bapa, bisa. Di dalam Alkitab yang sudah pernah mati dan akhirnya bisa diturunkan, yaitu Musa. Musa pernah mati dan mayatnya tidak ditemukan dan sudah tidak ada, tapi dia pernah diutus turun waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu yang kedua, yang tidak alami kematian, diturunkan oleh Tuhan, itulah Elia. Elia tidak mati, lalu dia yang sudah ada di kekekalan, dia bisa turun. Bukan dipanggil oleh siapapun. Kalau Tuhan yang turunkan, itu ada misi. Jelas? Akhirnya Musa, Elia menampakkan diri. Di dalam PL ada yang bisa memanggil orang yang sudah mati, dan itu adalah Samuel yang dipanggil. Maka terjadilah perdebatan yang luar biasa. Sekarang kita kembali ke logika. Orang ini, si perempuan pemanggil arwah ini, dia bisa turunkan Samuel? Bisa tidak? Tadi saya sudah katakan, hak apa orang bumi bisa turunkan? Perempuan ini bukan perempuan yang menyembah Tuhan. Perempuan ini perempuan yang kalau pakai konteks sekarang non-Kristen. Orang yang non-percaya bisa memanggil nabi besar yang hebat itu. Samuel nabi yang hebat luar biasa. Dan Samuel hakim terakhir yang hebat luar biasa. Orang yang hebat kayak begini diturunkan oleh orang yang koslet di bumi. Oleh perempuan kayak gini. Wih, hebat kali dia bisa akses untuk panggil turun. Tadi saya sudah kasih dalil, tidak bisa dari bawah panggil dia turun. Yang bisa kalau dia diutus dari sana ke bawah. Oke? Nah, ini prinsip saudara pegang baik-baik. Lalu terjadilah perdebatan yang sangat besar. Ini bukan si Samuel, ini setan. Karena apa? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Saya akan ajak saudara itu melihat ya, orang yang bilang ini bukan Samuel tetapi setan, mereka memakai logika apa? Lalu bagaimana kita mengerti yang benar? Saya ajak kita melihat dulu di dalam kitab Imamat, diberikan larangan. Perhatikan Imamat pasal yang ke-19. Imamat pasal ke-19 di ayat ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Perhatikan urutan yang sangat penting. Kau berpaling. Jadi ada logika yang muncul di sini. Kau berpaling. Istilah yang sering muncul di dalam tema berpaling, yaitu kau meninggalkan Tuhan. Waktu kau tidak lagi minta petunjuk kepada Tuhan, itu artinya kau sudah di luar Tuhan dan kamu mengandalkan yang lebih hebat, yang kamu anggap lebih hebat dari Tuhan. Itu kau berpaling.
Waktu manusia berdosa, itu artinya manusia berpaling dari Tuhan, manusia ambil jalan sendiri. Tuhan suruh maju, dia berpaling, dia tidak mau maju, dia mundur atau dia ke kanan atau dia ke kiri. Jadi orang yang berpaling itu artinya orang itu menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan yang sejati. Maka di sini muncul larangan. Jangan engkau mentiadakan Tuhan. Lalu kalau terjadi seperti itu, kau berpaling kemana? Kau pergi ke roh-roh peramal. Tanya masa depan bagaimana? Di dalam zaman dulu, apapun yang akan terjadi di depan, mereka harus menantikan petunjuk Tuhan. Perang boleh atau tidak Tuhan? Tunggu jawaban dari Tuhan. Jangan kepo-kepo kau pergi berperang. Dan mereka menantikan jawaban dari Tuhan, maka nanti pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin, merekalah yang akan menjadi wakil dari seluruh bangsa Israel untuk nanti bertanya kepada Tuhan. Raja-raja di dalam zaman Alkitab, mereka harus menanti petunjuk dari Tuhan. Daud harus menunggu petunjuk dari Tuhan. Perang atau tidak? Kalau Tuhan bilang sekarang perang, maka dia harus perang. Karena Tuhan yang memberikan petunjuk ini, Tuhan yang berperang. Alkitab katakan Tuhan pahlawan perang. Jadi kalau perang, Tuhan yang berperang. Kalau besok Tuhan berperang, berarti besok kau ikut. Kalau besok Tuhan tidak berperang, lu pergi berperang artinya lu meninggalkan Tuhan, kau pergi perang, kau akan dikalahkan di situ. Dan mereka mengetahui petunjuk perang harus tanya Tuhan. Petunjuk segala sesuatu harus tanya Tuhan. Itu adalah tema di dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau saya tidak mau, saya membalikkan diri, itu artinya saya percaya kepada supranatural yang lain, kepada ilah-ilah dan kepada berhala. Maka yang memanggil arwah, yang ke roh-roh peramal, itu diidentikan dengan penyembahan berhala. Karena membuang Tuhan sejati, lalu memberhalakan objek yang lain, ini semua jadi berhala, dan ini najis, dan ini melanggar 10 hukum, maka ini harus dimatikan. Lalu apa yang terjadi kepada roh-roh peramal? Meramalkan masa depan, barang hilang tanya dia, dan seterusnya. Lalu jangan kamu cari. Jadi yang dilarang apa? Jangan kau berpaling. Dosa berpaling. Itu yang urutan pertama. Setelah kau berpaling, kau ke objek yang lain, ke roh-roh peramal, kau anggap dia lebih sakti dari Tuhan. Lalu kau cari mereka. Bukan mereka yang cari engkau yang aktif mencari. Maka ini adalah dosa yang sudah ditulis di situ, lalu dikatakan dengan demikian kamu ini menjadi najis. Jelas ya? Tertangkap ya hukum ini. Nanti melalui hukum ini kita nanti akan mengerti banyak. Kita kembali melihat di dalam Keluaran pasal ke-22 untuk kita menemukan hukum tentang semua ini. Keluaran pasal ke-22 kita akan melihat di ayat yang ke-18. Keluaran pasal 22 ayat ke-18. Seorang ahli sihir perempuan. Jadi zaman dulu perempuan-perempuan sudah memegang profesi ahli sihir. Janganlah engkau biarkan hidup. Bukan berarti semua perempuan memegang profesi ahli sihir. Ingat, di dalam zaman kerajaan, raja-raja memelihara para ahli sihir. Firaun punya ahli sihir. Zaman Musa, Tuhan pakai untuk nanti datangkan tulah-tulah, ahli sihir Mesir ikut meniru-niru. Dan mereka juga melakukan. Waktu mereka melakukan, mereka ada diam kebodohan. Tuhan izinkan ya. Lu ahli sihir ya, lu hebat ya. Oke, pakai ilmumu. Terjadi, bisa. Tuhan pakai Musa, terjadi, bisa. Kalau begitu hebatnya di mana? Dua-duanya bisa. Tapi ingat, Musa dan Harun Tuhan pakai ketemu si Firaun, nanti air menjadi darah. Hebat, bisa dia ya. Sekarang ahli sihir, dia juga bisa. Kalau begitu, Tuhan kalah dong ya. Tuhan yang hebat kok bisa ditiru ya? Tidak. Tuhan izinkan bisa untuk membuktikan kebodohan dari ahli sihir. Di mana bodohnya? Air sekarang jadi darah.
Mestinya ahli sihir rubah yang darah jadi air. Betul nggak? Dia malah ikut-ikutan. Jadi pelayannya Musa dia sekarang. Membantu Musa dan Harun ikut meramaikan suasana menjadi darah. Itu cara Tuhan mempermalukan. Lu hebat, lu bisa, silakan lu bisa. Begitu lu bisa, lu menjadi kawannya Musa dan Harun untuk mengerjain Mesir. Akhirnya dia rubah air menjadi darah. Dan waktu kata-kata muncul, kata keluar dari sungai Nil. Mestinya ahli sihir kembalikan semua kata ke sungai Nil. Baru bagus, betul nggak? Sekarang kata-kata datang menyerbu istana. Si ahli sihir ikut keluarkan kata, tambah rame. Jadi asistennya si Musa dan Harun. Itulah kebodohan mereka. Setelah Tuhan mempermalukan semua ahli sihir, nanti Tuhan stop ilmunya mereka. Mereka tidak bisa lagi meniru. Waktu tongkat dipukul ke tanah, lalu keluar semacam kutu-kutu. Keluar binatang kecil itu. Tuhan stop, kau tidak boleh lakukan itu. Karena dari debu keluar yang hidup. Ini tindakan penciptaan. Dia tidak bisa lagi, dan ahli sihir akhirnya kena imbas juga. Dan ahli sihir, semua yang tadinya hebat-hebat dan sakti-sakti dipermalukan. Nah, perhatikan, di zaman kerajaan Mesir mewakili seluruh daerah yang sangat hebat. Seluruh kerajaan di zaman dulu Mesir, daerah adik kuasa atau negara adik kuasa, mereka si Firaun memelihara ahli sihir. Dan ahli-ahli sihir dikasih hidup yang sangat nyaman, dan mereka dianggap orang-orang bijak yang bisa menafsir ke depan dan seterusnya. Sampai hari ini katanya di negara tertentu, presiden-presiden ada di negara tertentu, di belakangnya ada orang pinternya. Saya mau ketemu satu presiden September tanggal 3. Ini lagi bagus atau tidak ya? Tanya orang pintar. Orang pintar berkata, hati-hati. Tanggal 3 itu bahaya bagi kamu. Kamu ganti tanggal 10. Jadi zaman dulu katanya ada presiden-presiden tertentu yang menentukan kapan dia pergi, kapan dia pulang. Harus menantikan penasehat spiritualnya untuk memberikan jadwal. Baru dia ikuti supaya hidupnya aman-aman. Kita di zaman sekarang juga ada orang Chinese gitu ya, mau nikah, tunggu tanggal yang bagus gitu kan. Lalu kalau keluar rumah, hati-hati, hari Kamis ini bahaya, jam berapa ini bahaya, bulan ini bulan arwah, dan seterusnya. Wih, hati-hati, nanti kalau kau tidak begini, wih, luar biasa ya. Zaman yang sudah modern, sudah AI, manusia masih aneh-aneh. Oke, sekarang kita kembali, Mesir, Firaun memelihara ahli sihir. Babilonia di dalam zaman Daniel, Nebukadnezar memelihara ahli-ahli yang hebat-hebat, orang-orang bijak, dan para astrologis menafsir hidup manusia memakai dunia alam, yaitu bintang-bintang dan lain-lain. Sampai hari ini juga sama. Kau bintang apa? Bintang Pisces misalnya ya. Keuangan menipis misalnya ya. Kalau kita mulai pegang dompet, iya ya. Kiriman dari kampung belum sampai. Itu semua dugaan yang umum, saudara. Emangnya kita hidup tidak pernah keuangan menipis? Asmara dingin. Iya ya, pantas istri saya kok kurang romantis. Iya, betul gitu ya. Semua umum punya. Saya juga bisa, saudara. Lihat lalu kondisi, aduh hidup kamu penuh dengan kegelisahan. Iya ya, saya penuh khawatir masa depan gitu ya. Dicocokin semua cocok, saudara. Itulah bintang-bintang yang orang senang untuk menilai apa yang terjadi untuk hidupku. Lalu mereka menghibur diri. Oke, Mesir menyimpan ahli sihir dan memelihara mereka. Babilonia punya. Jadi ini mewakili dunia PL. Sampai kepada dunia PB terjadi, yaitu di Samaria. Di Samaria waktu setelah Pentakosta ada Simon si tukang sihir. Dia mempunyai tanda petik kuasa yang orang kira ini kuasa dari Allah. Lalu waktu rasul-rasul datang menumpang tangan lalu terima Roh Kudus, dia pengen dapat kuasa itu, dia pengen beli, saudara. Jadi dia memakai kuasa yang tanda petik nggak tahu dari mana, itu bukan dari Tuhan, itu pasti dari setan. Dan dia menipu banyak orang. Jadi sampai di PB masih ada ahli sihir. Lalu bedanya di mana? Di PL orang-orang kayak begini harus dimatikan. Di PB malah diinjili. Heran saudara ya. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal ke-8, lihat di ayat yang ke-10. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar.
Dia punya pengikut luar biasa ya. Dia sudah mentakjubkan orang. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Oh ya, kayak begini mesti dimatikan. Tetapi heran ya, lihat di ayat 18. Simon tadi ya, yang tukang sihir tadi, melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan dengan tumpang tangan. Dia tawarkan uang, dia mau beli ilmu ini. Berikan juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Binasalah kiranya uangmu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Jadi bertobatlah, dikasih pengampunan saudara ya. Bertobatlah dari kejahatanmu, berdoalah kepada Tuhan dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 24. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Lihat ya, ini PB ada tema yang baru, yaitu orang-orang kayak begini tidak dimatikan, tetapi dikasih kesempatan untuk dia bertobat. Ini terjadi di Samaria. Lalu di dalam Kisah Rasul terjadi di Pulau Siprus. Saya dari dulu pengen sekali ke Pulau Siprus. Karena Barnabas dari situ. Itu kampung halaman Barnabas, itu pulau kecil. Kalau kita dari Seleukia akan landing ke Salamis. Lalu Paulus landing ke Salamis, dia jalan kaki menuju ke titik yang paling ujung, yaitu Pafos. Di Pulau Pafos itulah dipercaya kelahiran Dewi Venus itu keluar dari laut. Di sana tempat ritualnya luar biasa itu di zaman dulu. Saya pengen sekali ke sana, tapi nggak tahu kapan waktunya. Karena rutenya tidak pas. Itu Pulau Siprus. Di Siprus ada Bar Yesus. Wah, dia mentakjubkan banyak orang. Mari kita lihat. Perhatikan tentang yang Bar Yesus. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Nanti setelah semua, baru kita masuk lihat yang Samuel ya. Supaya saudara bisa mengerti semua alur yang penting ini. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Saya akan baca di ayat ke-6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Jadi dari Salamis mereka sekarang sudah ke ujung di Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Dia pejabat-pejabat tidak mengusir semua yang hebat-hebat kayak begini. Karena diperlukan. Dia punya nubuat dan gambaran. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa dan seterusnya. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi dan seterusnya. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu. Hukumannya lebih ringan dari mati. Dikasih buta, saudara, dibiarin. Dia mengalami kebutaan. Oke, itu di Siprus. Sekarang kita lihat di Kisah Rasul pasal ke-19. Di Kisah Rasul pasal ke-19, tadi di awal saya sudah katakan praktek-praktek seperti ini, sihir-sihiran terus tetap ada. Di dalam dunia PB, alih-alih sihir, ini terus masih ada. Di Kisah Rasul pasal ke-19, ini terjadi di Efesus. Anak-anak Skewa. Oke, nanti saudara bisa lihat ayatnya dari ayat ke-13 sampai ayat yang ke-20. Lalu bukan hanya mereka, tetapi banyak orang. Mari kita lihat ya. Ayat yang ke-18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, yang tadinya 3 anak Skewa. Sekarang dituliskan sebetulnya banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitab. Lihat ya, semua ahli sihir punya kitab. Karena kitab itu dipakai untuk nanti mantra-mantra dan ritual. Jadi kitab-kitab itu yang menjadi pedoman, akhirnya dibakar dan seterusnya. Yang dibakar kitab, yang orangnya tidak dibakar, saudara ya. Nah, lihat nih, muncul di dalam PB. Nah, sekarang kita akan kembali. Nah, waktu kita sudah memahami seperti itu, perhatikan yang tadi, dari dunia yang atas, dia bisa ke bawah. Kita sudah lihat contoh-contohnya tadi. Yang dari bawah
tidak ada kuasa untuk menurunkan yang dari atas. Jelas? Apalagi dia orang yang tidak percaya, pemanggil-pemanggil arwah yang dibenci Tuhan bisa menurunkan orang dari atas. Semua yang dari atas kalau mau kemana harus izin Tuhan, karena dia ada di wilayah kekuasaan daripada Tuhan. Setan dengan semua pengikutnya, setelah nanti Yesus datang kali kedua, semua mereka akan tinggal di tempat yang menyala-nyala, dan setan bukan penguasa neraka. Penguasa neraka tetap Tuhan. Ingat ya, penguasa sorga Tuhan, penguasa neraka Tuhan. Kalau setan penguasa neraka, dia buat retret di situ. Dia buat jadwal karena dia penguasanya. Dia susun jadwal acara. Hari ini off, tidak ada api. Kita main games karena dia penguasa. Dia atur jadwal enak di situ nanti. Tapi penguasa adalah Tuhan, maka dia hanya menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan. Oke? Nah, sekarang kita kembali di dalam zaman Saul. Saul adalah orang yang sangat pintar. Pintarnya gimana? Dia tahu Tuhan sudah undur dari dia. Tuhan tidak berpihak kepada dia lagi. Maka dia menyimpan plan B. Plan B itu apa? Menyisakan orang yang bisa memanggil arwah. 1 Samuel pasal 28, lihat di ayat ketiga. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi Saul telah menghabisi semua orang berdasarkan hukum yang ada di dalam zaman Musa tadi, yaitu pemanggil arwah, penyihir itu harus dimatikan. Dan Saul kerjakan hal itu. Perhatikan, waktu dia kerjakan hal itu, dia tidak tuntas. Saul, Tuhan perintahkan habisi semua orang Amalek, dia kerjakan, tapi tidak tuntas. Ini ciri-ciri si Saul. Satu sisi lakukan perintah Tuhan, tapi dia sisakan. Ini kurang ajarnya si Saul ya. Maka Tuhan nanti berkata, aku menyesal. Bukan berarti Tuhan bisa menyesal sebagai kita menyesal ya. Ini tema yang lain. Dulu saya pernah bahas di PA, Allah menyesal 4 kali pertemuan. Membahas semua pemunculan kata Allah menyesal di dalam seluruh kitab suci. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi semua pemanggil arwah yang ciri-ciri tadi harus dimatikan. Saul jalankan, tetapi dia tidak bunuh semua. Perhatikan, dia sisakan. Tahu dari mana? Mari kita lihat ya. Waktu orang Filistin berkumpul, lalu Saul itu di ayat keempat, dia ada di Gilboa. Waktu dia melihat Filistin, dia takut. Di dalam sejarah dicatat, Filistin adalah bangsa pertama yang di dalam memakai senjata yang pertama menggunakan besi. Maka kehebatan pasukan Filistin sangat ditakuti oleh banyak orang, karena mereka sudah menggunakan besi untuk senjata-senjata perangnya. Kehadiran mereka bisa membuat semua yang lain ciut. Oke, nah sekarang terjadi Saul ciut ayat ke-6. Saul bertanya kepada Tuhan. Nah ini prinsip di dalam zaman perjanjian lama harus tanya Tuhan. Tapi Tuhan sudah undur. Tuhan tidak jawab. Dia mau tanya Samuel. Samuel sudah tidak ada. Bingung dia kan? Tetapi dia sudah simpan plan B. Kalau Samuel sudah tidak ada, kalau Tuhan tidak menjawab, saya sudah membunuh para peramal. Saya tidak boleh habisi semua. Saya harus sisakan. Mari kita lihat ya. Tuhan tidak bicara melalui mimpi, urim, tidak pakai para nabi lagi. Lalu Saul berkata kepada pegawainya. Perhatikannya kalimat ini. Cari bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dia umumkan ada semacam tugas. Para pegawai mestinya jawab begini. Bapak Saul yang mulia, bukankah semua pemanggil arwah sudah dibantai habis? Mestinya begitu toh? Oke. Kalau belum dibantai habis, mereka harus mencari muka kepada raja kalau mereka tahu ada yang belum lolos. Saul, Pak Saul yang mulia, ada satu lagi yang ngumpet di bawah keranjang misalnya kan, cari muka toh. Wah, yang memberikan laporan itu langsung dikasih hadiah. Lihat, ini para pegawai tahu ada yang masih tersisa. Cari bagiku seorang.
yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya. Para pegawai menjawab, mereka tidak cari. Mestinya cari-cari dulu ya. Lo pulang, kami sudah 3 hari mencari. Ternyata ada satu sembunyi di gunung misalnya ya. Itu masih nyambung. Tapi begitu ngomong, langsung tahu. Ada alamat GPS-nya, Waze-nya di mana, rumahnya di mana. Langsung tahu. Berarti ini adalah simpanan. Dan ini adalah yang pasti, yang paling top. Sehingga ini nanti disiapkan untuk plan B. Perhatikan ya. Dikasih tahu, di Endor. Oke, di Endor, sekarang Endor kan banyak rumah. Dan mereka nanti bisa tuntun di rumah yang pas. Berarti mereka tahu koordinatnya, saudara. Ada seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Menyamarlah Saul. Dia sendiri yang melakukan tindakan pembantaian. Dia menyamar. Oke, lalu apa yang terjadi? Dia bawa 2 orang. 2 orang ini pasti bodyguard sekaligus yang tahu lokasi GPS tadi. Ketika mereka pada waktu malam, dia memakai siasat harus di malam. Supaya semua orang sudah tidur, lalu raja kalau datang, ada orang yang datang memanggil arwah, lalu bisa bicara dengan baik, dan terjadi semacam komunikasi yang lebih lancar. Dia sengaja pilih malam. Lalu perhatikan, sekarang Saul bertemu. Mestinya setelah Saul bertemu, Saul cekik dia. Lu yang lolos ya, ku cekik, ku matikan. Karena sebagian sudah dimatikan, betul kan? Tapi heran, Saul tidak mematikan, dan pegawai-pegawai tidak tombak si cewek ini. Semua pegawai yang dia bawa yang 2 orang ikut menyaksikan. Berarti ini yang disiapkan, yang disimpan untuk plan B. Dia minta begini ya, coba engkau menenung bagiku dengan perantara arwah dan panggil supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Lihat, Saul yang diurapi oleh si Samuel atas petunjuk Tuhan, Tuhan waktu sudah undur, Tuhan tidak pernah jawab dia. Lalu si perempuan yang alisir kok bisa minta lalu turun? Itu tidak mungkin. Nah, saudara perhatikan ya. Waktu si perempuan ini dia memanggil lalu waktu muncul, kalau dia yang bisa mengakses ke dunia orang mati lalu muncul, dia tidak usah mengalami ketakutan. Karena dia sudah biasa bisa panggil rumrah. Saya bisa panggil siapapun, sudah biasa. Ini sudah praktek. Saya sudah turunkan 50 orang, sudah biasa. Tetapi perhatikan, waktu dia diperintahkan untuk memanggil. Dan akhirnya muncul. Waktu muncul, bukan dari saat dia panggil. Perhatikan semua alur cerita ini. Mari kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-28 tadi. Kau panggil, oke? Supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Maka orang yang memegang konsep ini adalah setan, karena tidak mungkin Samuel asli bisa turun melalui orang yang tidak percaya Tuhan. Ini pasti setan yang menyamar. Ini bagi orang yang percaya ini setan menyamar. Sekarang saya ajak saudara itu melihat logikanya ya. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul. Bahwa ia telah melenyapkan. Nah, dia bicara hal ini kepada Saul tentang Saul. Lucu ya. Karena Saul menyamar. Ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu Saul bersumpah. Demi Tuhan. Wish, luar biasa. Sudah koslet masih demi Tuhan. Tidak akan terjadi kesalahan. Tuhan bilang habisi orang kayak gini. Dia bilang demi Tuhan tidak ada kesalahan. Wah, dia sudah melawan perintah Tuhan. Ini dosa si Saul dimulai dari tidak habisi semua. Seperti Amalek dia tidak habisi semua. Jadi saudara harus melihat semua dosa Saul yang sudah numpuk ini. Dosa Saul dia tidak habisi semua pemanggil arwah. Dosa Saul dia pergi mencari. Oke? Dia waktu pergi mencari dia sudah berpaling kepada Tuhan. Ini semua dosa yang menajiskan dia ini. Ayat ke-10. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu. Nah, sekarang perempuan itu minta daftar nama ya, kira-kira siapa? Siapa yang akan aku panggil? Kalimat ini dengar baik-baik ya. Ku panggil. Berarti dari bawah mau suruh yang atas turun. Supaya muncul kepadamu. Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Nah, dia kasih daftar nama. Samuel. Ketika perempuan itu melihat Samuel, nah ini menarik ya, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Nah,
Di dalam bahasa asli, waktu kitab Imamat mencatat tentang berpaling kepada arwah atau kepada medium, ini memakai bahasa asli seperti kalimat ahli bicara perut. Nah, ini menarik ya. Ahli bicara perut atau botol kulit. Ini membingungkan para komentator. Siapa ini yang bisa memanggil arwah kok seperti bicara dari perut atau bicara seperti dari botol kulit? Ada penafsir kitab suci yang mengatakan begini. Di dalam zaman dulu ada sumur yang dipakai untuk menjadi wadah, memunculkan orang yang sudah dari dunia orang mati yang di bawah untuk berbicara. Orang zaman dulu mengerti semua yang mati itu dikuburkan dan turun ke bawah. Maka untuk memunculkan orang mati mesti dari bawah. Maka dia memakai wadah yaitu sumur. Saudara pernah bicara di mulut sumur? Halo, halo, gitu kan? Saya kecil di rumah ada sumur. Dan sering kali kami main-main pohoho, mantul. Dan kami menikmati suara mantul gaung itu. Itulah yang dipakai orang zaman dulu untuk nanti bicara. Waktu memanggil, keluar suara, lalu menyahut dari bawah. Itu semacam media untuk memunculkan orang dari bawah. Dan itu suara yang gaung. Maka si penafsir itu mengatakan, itulah sebabnya disebut ahli bicara perut. Saudara kalau lagi ngomong, coba istri atau si suami ya misalnya ya, tempelkan kupingnya ke perut. Dia seperti dengar suara orang yang sedang bicara dari dari gong gitu ya, dari semacam coba tempelkan. Kalau misalnya anak saudara lagi ngomong, coba tempelkan, atau anak tempelkan ke perutnya mama. Atau suara yang kita keluarkan waktu kita tempelkan mulut ke botol. Halo gitu. Nah, itu adalah cara orang-orang zaman dulu waktu memanggil. Nanti ada suara yang keluar, seperti ada gema-gema. Oke? Nah, sekarang kita kembali. Wanita ini, dia bisa menjadi peramal dan ahli sihir. Mereka pasti ada mantra dan ada buku-bukunya. Maka, orang-orang zaman dulu kalau memanggil, dia harus memakai waktu untuk membacakan mantra. Contoh ya, kalau mantra itu isinya 3 paragraf, tidak mungkin hanya 1 paragraf. Lalu nanti yang saya panggil itu datang. Karena kurang sempurna mantranya. Jelas? Ini dalam dunia orang mantra-mantra. Dia harus komplit mantranya. Kalau tidak komplit, itu si yang kita panggil belum ngerti. Itu suruh saya. Karena belum selesai itu. Maka dia harus baca semua. Perhatikan. Wanita ini pasti sedang ritual. Ritual belum selesai. Samuel muncul. Perhatikan. Kalau saya pemanggil arwah yang profesional. Lalu yang muncul mengkagetkan saya. Lucu saudara. Kurang profesional bagi saya. Karena sudah sering panggil, lalu muncul saya kaget. Justru yang ini muncul bukan karena dia panggil. Jelas? Tidak mungkin dia bisa menurunkan si Samuel. Maka waktu Samuel muncul, mantra belum selesai, dia kagetnya luar biasa. Dan kalau kita lihat, ini konteks yang sangat penting. Banyak orang berkata ini setan, karena Samuel muncul, karena dipanggil baru turun. Salah dia. Dia tidak bisa memanggil Samuel. Karena terbukti, waktu Samuel muncul, dia kaget. Mestinya dia, tepat. Karena saya panggil kamu, kamu baru datang. Dia kaget. Mari kita lihat di 1 Samuel pasal ke-28 tadi. Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Sekarang kenapa dia bisa mengetahui yang menyamar ini adalah si Saul? Maka ada komentator yang mengatakan, kemungkinan waktu Samuel muncul, Samuel bicara kepada dia. Siapa orang yang datang kepadamu? Yang datang kepadamu Saul. Kemungkinan ya, ini kita tidak tahu secara detailnya. Tetapi wanita tadi yang sudah berteriak, lalu dia berkata kepada Saul, ternyata kamu ini Saul. Lalu lihat, raja tadi, si Saul tadi, jangan takut. Nah, ini kalimat yang menarik ya. Si Saul menghibur. Nanti cerita ini akan terbalik. Wanita ini dia akan menghibur dan menguatkan si Saul. Sekarang Saul menghibur dia ya, karena dia ketakutan. Perempuan itu menjawab, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Artinya apa? Artinya ritual belum selesai. Muncul yang tidak lazim. Bukan yang saya panggil seperti biasa. Ini tidak lazim. Berarti
Ini bukan dari tindakan dia memanggil. Dan dia kaget, kenapa bisa muncul? Si Saul tanya, ciri-cirinya seperti apa? Ada seorang tua muncul bersumon jubah. Taulah Saul bahwa itu Samuel. Perhatikan ya, Alkitab waktu menulis tentang yang muncul, Alkitab selalu menulis dengan kata yang jitu, yaitu Samuel. Mari kita lihat ya. Semua lihat di Alkitab 1 Samuel pasal ke-28, lihat ayat ke-14. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Ini kalimat dari narator, dari penulis kitab Samuel. Dia tulis, taulah itu adalah Samuel. Lalu lihat ayat ke-15, sesudah itu berbicaralah Samuel. Kalau ini bukan Samuel, Alkitab pasti kasih tahu, berbicara Samuel yang palsu. Berbicara roh Samuel yang adalah setan. Berbicara setan yang menyamar sebagai Samuel. Tapi heran, waktu Alkitab tulis, dia tulis Samuel. Musa, Elia menampakkan diri. Maka itu kalau Tuhan suruh penulis tulis Musa, Elia, berarti itu Musa dan Elia. Alkitab tulis Samuel. Mari kita lihat ayat 15, berbicara Samuel. Oke? Lalu ayat ke-16, berbicaralah Samuel. Alkitab memakai kata Samuel, bukan setan yang menyamar sebagai Samuel. Lalu ciri yang kedua, setan tidak pernah waktu berkata-kata memakai kata YHWH. Setan waktu berbicara, memakai orang kerasukan dan lain-lain, tidak pernah setan mengeluarkan kalimat YHWH. Perhatikan, jikalau Samuel yang muncul ada setan, Samuel ini memakai kata YHWH terus-menerus. Perhatikan ya, ayat ke-16. Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal YHWH telah undur daripadamu. Ini kalimat muncul YHWH. Ayat 17. YHWH telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraku, yakni YHWH telah mengoyakkan kerajaanmu. 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara YHWH. Itulah sebabnya Tuhan YHWH melakukan hal itu kepadamu. Tuhan berkata tentang Amalek yang kau tidak taat kepada Tuhan. Ayat ke-19. Juga orang Israel bersama-sama dengan kau akan diserahkan YHWH ke dalam tangan orang Filistin. Lalu ayat yang ke-19 bagian bawah. Juga tentara Israel akan diserahkan YHWH ke dalam tangan orang Filistin. Dan seterusnya. YHWH muncul dari yang adalah Samuel tadi. Dan Samuel waktu memanggil atau menyebut YHWH. Ini membuktikan ini Samuel yang asli. Ingat, Samuel muncul bukan karena pemanggil arwah panggil dia. Jelas? Pemanggil arwah saya kaget kok bisa muncul. Karena Tuhan mengutus Samuel. Muncul di saat wanita ini sedang mau ritual atau sedang ritual dan belum selesai, Samuel muncul. Lalu perhatikan, selain Alkitab tulis kata Samuel yang adalah orang asli yang bukan setan itu, lalu kata Tuhan yang dipakai oleh Samuel waktu berbicara, lalu nubuat dari Samuel. Kalau ini setan, setan bisa menafsir masa depan. Setan tidak maha tahu. Dari mana dia bisa tahu hidup Saul dan anaknya akan mati? Waktu Samuel berkata, mari kita lihat di ayat ke-19. Juga orang Israel bersama-sama engkau akan diserahkan Tuhan dalam tangan orang Filistin, dan besok ditentukan waktunya. Engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama dengan daku, juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam orang Filistin. Orang mengatakan, ini pasti setan. Kenapa? Karena Saul adalah orang yang dibuang Tuhan. Tidak mungkin Saul bisa masuk surga di mana si Samuel ada. Engkau bersama daku, berarti ke surga dong. Bahkan dikatakan, tidak mungkin ini Samuel, ini pasti setan. Karena dia sudah undur daripada Tuhan, maka dunia dia adalah dunia setan. Samuel waktu berkata sedang membicarakan kematian, kau akan mati. Bukan berarti kau akan masuk di tempat di mana saya ada bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kekekalan, lalu atau di surga. Tidak. Maka sekarang poin terakhir mari kita lihat di pasal ke-31, nubuat dari Samuel ini terjadi. Ayat kedua pasal 31. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Ayat keempat, bagian bawah, kemudian Saul mengambil pedang itu menjatuhkan dirinya ke atas,
ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati. Kalimat nubuat ini terjadi. Ingat, setan tidak mau tahu tentang nyawa orang. Tuhan yang memberi nyawa, Tuhan yang mengambil nyawa. Dan Tuhan memakai Samuel turun untuk membicarakan nubuat kematian Saul dan anak-anaknya. Jadi, saya percaya ini Samuel yang asli. Banyak orang berkata ini setan karena mereka salah mengerti, mereka kira dipanggil oleh pemanggil arwah. Pasti setan itu. Pemanggil arwah tidak ada kuasa untuk menurunkan dari atas kecuali Tuhan yang kirim. Amin. Amin tidak? Nanti di akhir zaman yang dari atas akan turun, yaitu Yesus akan datang untuk menghakimi semua. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Yesus akan datang lagi. Maka setelah kitab suci sudah selesai, tidak ada lagi Tuhan mengutus yang dari sana bisa turun seperti zaman Alkitab belum selesai. Maka di dalam zaman Alkitab Tuhan izinkan Samuel bisa Tuhan munculkan, Elia Tuhan munculkan, lalu Musa Tuhan munculkan. Lalu setelah itu tidak ada lagi cara ini Tuhan pakai. Amin. Mulai hari ini jangan tertipu sama pemanggil-pemanggil arwah dan ahli sihir dan macam-macam. Percayalah kepada Tuhan dan jangan berpaling dari hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan memberikan catatan kitab suci yang begitu dalam, begitu luar biasa sehingga kami Tuhan buat menjadi mengerti. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami salah membaca kitab suci. Tuhan juga ampuni banyak orang yang mempunyai konsep yang adalah setan yang muncul di dalam zaman pemanggilan arwah itu. Kami sudah Tuhan bukakan pikiran untuk kami mengerti, bukan yang dari bumi yang bisa memanggil, jikalau bukan Tuhan yang mengirim. Kami berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Tuhan bimbing kami untuk kami tidak lagi terombang-ambing, untuk kami tidak lagi percaya kepada semua ramalan-ramalan nasib, kepada semua rasi-rasi bintang dan orang-orang yang katanya bisa mengetahui masa depan dan seterusnya. Biar kami terus berpegang kepada Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang sumber kebenaran. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.